Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita tetap dalam keadaan semangat untuk meningkatkan ibadah kita, khususnya memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun malam ini adalah bukan berada di bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi, karena sudah masuk di dalam Rabiul Tsani. Namun sebagaimana mungkin sering kita dengarkan dari pernyataan Abbas bin Abdul Muttalib atau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Wa man ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man ya'budu Rabba Muhammadin fa inna Rabba Muhammadin hayyun la yamut." Siapa yang beribadah kepada Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah beliau adalah manusia biasa yang akan wafat dan sudah wafat di hari ini. Siapa yang beribadah kepada Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Tuhannya Nabi Muhammad hidup selama-lamanya, tidak akan mati. Sehingga para ulama juga menggunakan kalimat yang mirip ketika keluar dari bulan Ramadan, "Wa man ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fat, wa man ya'budu Rabba Ramadan fa inna Rabba Ramadan la yafut." Siapa yang beribadah di bulan Ramadan karena bulan Ramadan, maka ketahuilah bulan Ramadan akan berlalu. Siapa yang beribadah kepada Tuhannya bulan Ramadan, maka ketahuilah Tuhannya bulan Ramadan tidak akan berlalu. Di bulan Ramadan maupun tidak di bulan Ramadan, Allah mengguyurkan maghfirah dan rahmatnya. Hanya saja di bulan Ramadan adalah bentuk besarnya pengampunan Allah, rahmatnya Allah di dalamnya. Begitu juga bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal telah berlalu, tapi mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat memperbanyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena pahala solawat tidak diguyurkan hanya di bulan Rabiul Awal, tapi di setiap saat dan setiap waktunya. Karena itu mudah-mudahan yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala mempermudah lisan kita untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam kehidupan kita banyak nilai salawat-salawat kelak di hari kiamat dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia itu memiliki dua sifat yang berlawanan, yang membuatnya bisa meningkat derajatnya seperti para malaikat, atau justru sebaliknya lebih hina daripada hewan atau binatang. Tergantung orang tersebut menggunakan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan dengan ikhtiar. Ya, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta amal-amalnya, namun kita sebagai manusia diberi Allah Subhanahu wa taala sifat ikhtiar, memilih. Kita pilih tubuh kita, hati kita, anggota kita, tangan, kaki, arahnya kemana. Bila itu kita lakukan kepada apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala,
untuk mencari ilmu, untuk mengamalkan ilmu, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah baik di waktu siang dan malamnya, maka orang-orang yang demikian ini diserupakan seperti malaikat. Dan mungkin dia akan sama derajatnya dengan para malaikat dan bahkan mengungguli sebagian daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat Yusuf tentang perempuan-perempuan yang ketika mereka menggunjing, menjelek-jelekkan istri daripada menteri atau pejabat yang ada di saat itu, karena menggoda Nabi Yusuf alaihissalam sebagai pelayannya atau anak angkatnya. Ketika terdengar cerita tersebut kepada istri dari menteri tersebut, dalam satu riwayat itu adalah Zulaikha. Zulaikha mengundang mereka, menyiapkan makanan, buah-buahan dan pisau. Kemudian memerintahkan Nabi Yusuf alaihissalam untuk lewat di hadapan mereka. Ketika mereka melihat Nabi Yusuf alaihissalam yang terpancar dari wajahnya wajah keilmuan, wajah kesolehan dan ketampanannya, mereka terpukau hingga mereka mengiris jari jemarinya tanpa terasa. Dan mereka mengatakan, ma hadza basyara, ini bukan manusia, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim, tidaklah orang ini kecuali dia adalah malaikat yang mulia. Diserupakan oleh perempuan-perempuan tersebut Nabi Yusuf dengan malaikat. Namun Nabi Yusuf adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala yang pasti derajatnya lebih mulia daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lah di sini digambarkan bahwa lihat kesolehan Nabi Yusuf yang membuat orang-orang yang ada di saat itu mengira dia adalah bukan manusia tapi dia adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lah di sini bisa kita fahami bahwa ketika seseorang yang hidupnya penuh dengan keilmuan, amal, ikhlas, wara dan hal-hal yang meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia lebih cocok disandarkan kepada para malaikat, diserupakan kepada malaikat, bahkan mungkin lebih afdal daripada malaikat. Karena itu banyak dari sahabatnya Nabi seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikatakan dalam satu riwayat beliau lebih afdal daripada sebagian besar malaikat Allah Subhanahu wa taala. Namun bila sebaliknya seorang manusia menggunakan anggota tubuhnya, menggunakan hatinya, pikirannya kepada sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan digolongkan dengan hewan-hewan Allah, binatang-binatang Allah Subhanahu wa taala, atau lebih parah lagi seperti setan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dicontohkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan orang yang kegemarannya digunakan untuk kenikmatan badan, mengikuti keinginan anggota tubuhnya. Seperti apa? Makan. Uripe mangan tok, padahal ya kita itu dikatakan makan untuk hidup, ya, makan untuk hidup. Jadi makannya kita untuk menyambung hidup kita, nggak mati kelaparan. Bukan dibalik, hidup untuk makan. Lah podo karo petik lan, ya, tangi turu mangan. Sama dengan sapi, bangun tidur
makan. Lah orang yang pikirannya itu hanya makanan, hadir majelis sing dibingungno itu mangan opo ndek gunung iku ya. Nanti ada hall iku kebuline enak iku. Engko mampir nang kene mangan ndek gini lho. Yang dipikirkan makan. Lah terus apa bedanya dengan sapi dan ayam? Begitu juga yang dipikir kehidupannya seperti geragas. Kalau bahasanya teman-teman itu biasanya nolhar ya, nolhar. Kalau bahasa kasarnya sing gak gelem iku ya sing metu biasanya ndek jeding lho ndek WC, isiku sing gak gelem. Liyane kabeh doyan. Bahkan bekecot digawe sate doyan. Ora wis parah. Lah ini diserupakan dengan babi. Ini yang menyerupakan bukan saya cuma menerjemahkan dari kitab Ihya Ulumuddin. Babi ku kabeh doyan, bahkan kotorannya dimakan. Kotorannya sendiri dimakan. Lah kalau ada manusia yang rakus semuanya dimakan, maka dia diserupakan dengan babi. Kenapa? Nggak ada bedanya, nggak ada bedanya. Atau ngamuan, senggol bacok, gak kena diutik belas, digarai titik langsung murup. Ngamuan loh, wong kayak gini kita bahas seneng aku asine, dipancing icik ngamuk terus. Padahal kalau orang sudah marah itu apa yang dilakukan dan dikatakan nggak mungkin benar, pasti salah, pasti salah. Makanya Nabi ketika dimintai wasiat oleh sahabatnya, ausini, jawabannya Rasulullah la taghdab. Diulangi 3 kali bahkan oleh Rasulullah, ditutup walakal jannah, jangan marah, kamu akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau ada orang marah-marah, lu apa bedanya dengan anjing? Ketika digoda langsung jonggong, wow, terus seperti itu. Sama persis. Kucing atau juga memiliki sifat yang pendendam. Ada hewan-hewan itu punya sifat pendendam. Ketika sudah digarai itu diinget-inget terus. Seperti onta. Onta itu memiliki sifat pendendam. Atau penipu seperti kancil. Kancil itu memang benar ada apa hanya mitos? Kan intinya diserupakan dengan penipu ya. Kalau ada wong seneng bawa jo aneh, nggak ada bedanya dengan kancil, sama. Lah kalau dikumpulkan semua, yo ngamuan, yo bijuan, yo rakus, yo kepingin orang rusak semuanya. Siapa itu? Di atasnya semuanya setan. Ya. Kepingin orang semuanya masuk neraka. Bahkan minta kepada Allah, ya Allah, tunda saya ini nanti sampai hari kiamat. Aku kepingin orang-orang banyak yang masuk neraka bersama aku. Ya. Kepingin banyak temennya, kemudian menipu orang, membodoh-bodohi orang agar ikut setan masuk ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan giuran maksiat, kenikmatan maksiat ditampilkan oleh setan sehingga kita ikut ke dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Lah, karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ketika ada manusia yang seperti ini, sifatnya ngikuti sifatnya hewan, maka ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, nggak ada bedanya, nggak ada bedanya. Bahkan Allah menegaskan balhum adol, mereka itu lebih hina daripada binatang. Kenapa? Binatang wajar dia digoda marah, kemudian dengki atau nipu, mereka nggak punya akal yang digunakan untuk berpikir. Mereka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sifat ikhtiar memilih yang lebih baik untuknya. Ya kalau anjing itu disuruh milih sifat, ya insya Allah yang dipilih anjing itu sifat yang baik-baik. Tapi mereka nggak dikasih pilihan oleh Allah. Kita manusia dikasih pilihan, kok milih sifatnya anjing yang pemarah, milih sifatnya sapi yang seneng makan, milih sifatnya kancil yang seneng menipu. Ya berarti kita lebih hina daripada mereka. Karena itu dalam momen seperti ini hendaknya kita amalkan dalam kehidupan kita.
kita arahkan diri kita, hati kita dan tubuh kita untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dikelompokkan dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala, dengan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.